Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan mahasiswa? Insya Allah semuanya sehat, semuanya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Oke, sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman objek satu, yaitu bulan Delphi 10. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan ketiga, Bapak ingin sedikit mengevaluasi mengenai hasil ujian pertemuan satu dan pertemuan 2. Hasilnya sudah lumayan bagus, cuman karena untuk pertemuan satu dan kedua mungkin belum sadar semua pentingnya sebuah materi pembelajaran daring. Jadi ada juga mahasiswa yang masih nilainya itu di bawah 70 ya. Jadi harapan Bapak untuk di pertemuan ketiga dan keempat ini nanti nilainya bisa maksimal ya. Minimal itu 80, jadi bisa dapat poin A. Kemudian ada berita juga bahwasanya tanggal 27 April nanti kita akan melakukan UTS ya, ujian tengah semester. Jadi untuk bahannya itu semuanya harus selesai 5 pertemuan. Nah, nanti untuk yang UTS-nya itu kita tidak pakai materi, jadi langsung ke ujian online ya untuk UTS-nya. Kemudian eh, silakan yang belum absen di video setiap pertemuan silakan absen, karena absen juga itu Bapak anggap seperti pertemuan normal ya, seperti pertemuan tatap muka. Oke, langsung saja kita ke eh, materinya. Untuk hari ini, pertemuan ketiga ini kita akan membahas cara membuat aplikasi pemutar MP3 dan aplikasi browser seperti Google, seperti Mozilla Firefox, seperti Internet Explorer dan sebagainya. Jadi kita akan buat dua materi dalam pertemuan ketiga ini. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Oke, lanjut. Sebelumnya kita buat folder dulu. Nah, ini udah saya buat, ada pertemuan ketiga ya. Selanjutnya kita mulai ke form pertama, file, kemudian new, kemudian VCL form application Delphi. Oke, kita akan buat aplikasi pemutar MP3. Kita akan buat sederhana saja, tidak sebagus yang MP3 yang sebenarnya ya. Yang penting kita bisa memutar dulu. Oke, di sini captionnya kita ubah aplikasi pemutar MP
aplikasi pemutar MP3 MP3. Kita ubah colornya, back colornya. Kemudian komponen yang digunakan itu ada beberapa komponen. Yang pertama kita ambil di menu standar, ambil label. Kita ambil label. Di sini label 1 kita ketikkan untuk judul lagu. Kemudian kita ambil komponen edit. Kita letakkan sini, kita tarik, edit. Kemudian komponen media player. Media player ini ada di menu Win32. Cari Win32, ada nggak Win32 atau di sistem? Kita coba di sistem ya. Oh iya, ini ada T Media Player ya di sistem ya. T Media Player kita ambil, kita buat posisinya seperti ini. Kemudian kita ambil satu buah buton di menu standar. T buton 1 2 ya, T buton. Kemudian ambil satu lagi untuk tombol keluarnya. Mana buton? Ini buton. Oke, sini. Kemudian komponen timer. Timer itu ada di Win32. Win32 apa sistem? Sistem ya, timer ya. Ambil timer, taruh sini. Kemudian ambil open dialog. Menu open, ikon open dialog ada di dialog. Ada di dialog. Kita cari dialog. Mana dialog? Ada yang melihat dialog? Dialog itu ada di data control ya. Oh, enggak ada di dialog ya. Menu dialog ada di menu dialog. Ambil T open dialog. Oke. Nih komponennya yang kita butuhkan. Cukup ini aja. Sekarang kita akan mulai melakukan pengodingan ya. Oke, yang pertama ini kita button 1 kita ubah captionnya menjadi pilih lagu MP3. Kemudian yang ini keluar. Oke. Keluar. Ini kita agak perbesar fontnya supaya agak besar. Fontnya oke, kita buat 11 ya. Ini juga boleh kita perbesar. Aja. Oke, ini komponennya sudah selesai. Jadi satu lagi, font satu lagi 11. Nah,
ada satu lagi yang ketinggalan ya. Ada satu lagi, progress bar. Kalian mungkin kalau di aplikasi atau di ini loading itu ada yang disebut dengan progress bar atau loading untuk menentukan waktu itu berapa menit lagi gitu ya. Ini ada progress bar, ini itu hasil ada di Win32, kemudian pilih progress bar, kita letakkan di sini. Jadi nanti lagu itu akan tampak selesai itu berapa menit lagi atau berapa persen lagi gitu ya. Kita taruh sini. Oke, ini selesai. Kita simpan dulu. Ini ada save all. Kita kasih mp3. Kita pilih pertemuan ketiga, kemudian save. Kita save satu lagi projectnya, ini name-nya jangan diubah, kita langsung save saja. Oke, yang pertama itu adalah coding keluar dulu. Kita isi, klik 2 kali, kemudian kita ketik close titik koma, balik ke desain. Nah sekarang yang pertama yang kita kasih coding itu adalah di tombol pilih lagu MP3 di sini ya. Kita klik 2 kali di sini. Oke, di sini ya. Baru kita ketikkan codingnya. Open dialog 1. Execute, kemudian then, kemudian kita enter. Diperhatikan codingnya ya, atau boleh dicatat atau di screen di videonya masing-masing. Kemudian begin, enter, edit 1 titik tag, kemudian titik 2 sama dengan open dialog 1 titik file name titik koma, kemudian ada progress bar titik mark, ini mark integer titik 2 sama dengan 0 titik koma. Selanjutnya ada media player 1 titik close, kemudian titik koma. Kemudian ada media player 1 titik file name kemudian titik 2 sama dengan edit 1, kemudian titik tag titik koma, kemudian enter. Media player 1 titik open titik koma, kemudian progress bar titik mark, kemudian titik 2 sama dengan media player titik like ya, titik koma. Kemudian nah ini selesai untuk coding di tombol pilih file mp3 ya. Nah sekarang kita ke
timer. Kita simpan dulu, Ctrl S, kita ke timer. Ya, open dialognya tidak ada coding karena dia akan dipanggil di sini. Ada timer, kita klik 2 kali timer. Kemudian kita isikan timer if, kemudian progress, karena progress bar akan berjalan tuh karena timernya. Progress bar 1 titik mark lebih besar lebih kecil 0, kemudian then, ya, enter. Progress bar 1 titik position, kemudian titik 2 sama dengan media player titik position. Oke, ini selesai. Nanti kita akan jelaskan codingnya. Sebelumnya kita akan jalankan dulu apakah dia ada error atau tidak. Kita simpan dulu. Ini yang kuning ini, kalau dia bertanda kuning berarti belum disimpan ya. Kita Ctrl S supaya hijau semua di sini. Kemudian boleh kita running dulu. Kita pakai tombol run atau F9 di keyboard. Oke, nampaknya tidak ada error. Oke. Nah, di sini kita akan coba pilih lagu MP3 ya. Kita pilih di sini, klik, maka dia akan mencari media penyimpanannya. Kita akan cari musik yang bebas hak cipta, jangan yang ada hak cipta ya. Di sini ada musik intro. Kita coba. Kemudian masuk di sini. Kemudian kita klik play di sini. Oke, nah ini sedang berjalan. Ya. Artinya musiknya itu berjalan. Nanti kita akan coba, kita akan tes supaya ini ada musiknya ya. Ya, mungkin dengar ya di video ya. Oke. Kita akan coba jenis musik yang lain. Kita stop. Kemudian kita pilih lagi. Kita ubah. Oke, kita open. Nah, sebelum kita ubah dulu ini ya, biar muncul suaranya ya. Kita ubah menjadi speaker. Oke. Oke, berhasil ya. Musiknya kedengaran. Oke. Nah, sekarang kita lakukan perubahan supaya kita play ini nanti dia posisi di tengah. Kita ubah posisi formnya menjadi PO desktop center. Oke, jadi pada saat kita running itu dia akan ada di tengah. Nah, gitu ya. Kemudian ini edit 1 ini kita kosongkan tagnya. Nah, supaya nanti kita nggak perlu ini ngetik-ngetik lagi.
Nah, seperti ini. Oke, ini materi yang pertama. Yang kedua, kita akan membuat aplikasi web browser ya. Jadi kita buka form baru, project baru, new, file new, kemudian VCL form. Nah, karena kita mau ganti aplikasi, kita ubah captionnya. Misalnya Steamic browser ya, Steamic browser. Oke, di sini kita ubah colornya bebas colornya ya. Kita cari yang enak dilihat saja. Nah, sini selanjutnya kita ambil panel. Kita ambil panel di menu standar. Panel. Oke. Kita ubah cap color panel. Color panel. Kita perlebar formnya. Oke, kita posisikan seperti ini. Caption panelnya kita buang, kita kosongkan. Kemudian ambil butonnya itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ambil button, kita letakkan di sini. Kemudian ambil button lagi, kita letakkan di sini. Kemudian ambil edit, kita letakkan di sini ya untuk mengetikkan alamat URL-nya. Kemudian ambil button lagi, kita letakkan di sini. Kemudian ambil button satu lagi, kita letakkan di sini. Oke, kita isi dulu captionnya. Ini ada back, ada forward, kembali ya. Oke, kita perkecil aja. Ini fontnya kita tambah supaya tidak terlalu kecil ya. Kemudian ini kita ubah menjadi go. Kita tidak menggunakan enter, kita buat sederhana dulu. Nah, kalau kalian di Google itu kan tinggal ketik URL-nya, kemudian enter ya. Tapi sini kita akan buat sederhana. Refresh. Setelah alamat itu muncul, nanti baru kita klik cara kerjanya. Nah, nih untuk komponen. Masih ada lagi komponen, ada 3 komponen lagi. Sekarang kita ambil pack control. Pack control ini untuk menampilkan halaman layar hasil pencarian Google-nya. Pack control ada di Win32. Kita ke pack control, ada pack control. Kita letakkan sini. Ya, kita buat sederhana, ukurannya juga. Oke. Kemudian kita akan buat halaman di pack control di sini. Di pack control di sini caranya itu adalah di form 1 di atas ini ada pack control ini ya. Ini yang kita pilih tadi, kita klik kanan. Kemudian new pack. Maka dia akan menjadi set ya. Jadi set. Nah, setelah itu kita di halaman pack control, di halaman pack control itu di atasnya ada set.
tab set. Di atas tab set itu ada web browsernya yang bisa membuka pencarian jika terkonek dengan internet. Jadi kita ambil web browser ada di menu internet ya. Kita cari internet. Nah, ini ada internet. Kita cari paling bawah. Oh, di atas ya. Ada web browser. Nah, klik di sini. Kemudian kita klik di sini. Nah, di sini terbentuk seperti ini, warnanya tidak bisa diubah karena dia sama putih. Jadi kita geser dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita lebarkan sama dengan setnya ya. Walaupun tidak ini, yang jelas dia di atas ini nanti adalah ini. Kalau kita tunjuk seperti ini dia web browser. Kalau di bawahnya kita tunjuk dia set ya, bawahnya lagi kita tunjuk dia ini pack control itu ya. Oke, ini komponennya sudah selesai. Kemudian kita ke pengkodingan. Oke, codingnya coding pertama kita di tombol back. Tombol back ini kita klik 2 kali. Kemudian kita ketikkan web browser 1.go back. Kemudian kita ke tombol forward. Forward, klik 2 kali, kita ketik lagi web browser. Kemudian pilih go forward. Kita pilih go forward, titik koma. Di sini titik koma. Selanjutnya di tombol go. Ya, tombol go, klik 2 kali. Kemudian pilih web browser. Ketikkan web browser. Kemudian navigasi. Kita ketik navi, ada navigate. Kemudian go ini adalah menyuruh alamat URL. Di mana? Di edit 1 ya, di kotak edit 1. Tipenya tag. Ini ya. Selanjutnya di tombol apa? Refresh. Ini apa ya? Ke refresh. Refresh ini web browser. Kemudian titik refresh. Titik koma. Oke, ini coding pertama itu selesai. Sekarang kita akan ke coding yang kedua, yaitu untuk supaya kalau kita ketik di sini google.com, kita klik go, maka nanti dia supaya tampil di sini ya. Coba diperhatikan. Kita klik web browser sini. Kemudian di properties cari, di object inspector cari event ini ya, event. Kemudian cari on download complete. Ini on download complete di sini, kita klik 2 kali di sini. Nah, maka web browser on download complete. Nah, kita ketik di sini, ada sedikit coding. Ada edit 1 titik tag, kemudian titik 2 sama dengan web browser 1 titik lokasi URL titik koma. Baris yang kedua tab set, karena web browser itu ada di atas tab set ya. Titik caption jenisnya, kemudian titik 2 sama dengan web browser
titik menyetujui lokasi, location name ya, lokasi name, nama lokasi. Oke, selesai ya. Kita simpan dulu. Kita buat folder dulu. Diri kuliah, kemudian Delphi, kemudian kita buat folder pertemuan 3.2. Ini kita kasih nama stmake ya, stmake, kemudian save. Kemudian projectnya juga kita save. Nah, sekarang kita akan eksekusi, kita akan jalankan. Dia ini tidak ya, kita editnya ini kita hapus dulu tagnya. Tagnya kita hapus, editnya tag ya, bukan name, supaya dia kosong. Nah, sini baru kita simpan lagi. Sekarang kita coba kita running, apa codingnya ada yang error. Nampaknya berhasil. Oke, ini berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, kita akan buat formnya ini di posisi tengah ya, PO desktop center. Kemudian kita running lagi. Oke, sini. Nah, sekarang kita akan konekkan dengan internet. Ini belum connect ya. Kalau kita ketik di sini google.com, kemudian kita klik go, maka di sini munculnya nanti keterangan error seperti kalian komputernya tidak connect internet ya. Sama persis ya, ini keterangan errornya, navigation to webpack with cancel ya, cancel it ya. Kemudian kita akan coba di sini kita konekkan internetnya. Kita tunggu sebentar. Kita konekkan internetnya. Oke, ini udah connect. Lalu kita running lagi. Oh, ini udah posisi running ini ya. Nah, kita dari awal kita running. Nah, kita keluarkan dulu yang Delphi-nya mentah. Nah, ini kita sekarang pakai ini. Sekarang kita ketik google.com sini ya, google.com. Kita klik go. Kita tunggu. Di sini karena tidak ada security ya, kita klik yes aja. Nah, muncul ya Google-nya. Sini berhasil. Jadi kita berhasil aplikasinya. Jadi kita bisa ketikkan di sini ya. Kita ini dulu. Ini kalau kita buat layar penuh ini bisa, tapi waktu awal tadi buat, maka kita buat layar penuh. Oke, sebentar. Kita refresh dulu. Ini ya, kita yes. Kita refresh. Ini karena tidak ada security ya, kita ini seperti aplikasi yang tidak ada security ini, jadi selalu muncul seperti ini. Nah, sekarang kita ketik misalnya modul Delphi 2010, kemudian kita enter. Nah, di sini juga sangat sederhana, jadi kita bisa buat kasih loading ataupun
tanda ini ya dan sebagainya ya. Sini title kita coba dulu. Oke, ini muncul ya pencarian kita modul Delphi ya. Jadi dia berhasil. Nah, sekarang kita akan coba buka YouTube ya. Kita di sini kita ubah menjadi youtube.com. Kita klik go. Apakah ini berhasil? Oke, ini masuk di halaman beranda YouTube ya. Nah, berhasil kan? Oke, bisa terbuka. Facebook juga bisa, cuman hanya di sini hanya sederhana ya untuk pengetahuan aja, dan ini tidak ada security-nya, jadi mungkin sering muncul script yang error ya. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kali ini yang di pertemuan ketiga. Jangan lupa absen dengan cara mengetikkan NPM, nama dan nomor handphone di kolom komentar, dan absen wajib ya. Kalau tidak saat saya rekap tidak ada nama datanya, berarti saya anggap dia tidak hadir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.